Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risti Bewinda Aferanti dengan NIM C1C021094. Di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul Desain Riset. Definisi desain riset. Desain riset adalah kerangka atau framework untuk mengadakan penelitian, misalnya marketing research project, yang dimana di dalamnya tercakup penjelasan secara rinci mengenai tipe desain riset yang memuat prosedur yang sangat dibutuhkan dalam upaya memperoleh informasi untuk mengolah data yang ada dalam rangka memecahkan masalah. Jenis desain riset. Secara garis besar ada dua macam tipe desain, yaitu desain non-eksperimental dan desain eksperimental. Faktor-faktor yang membedakan kedua desain ini ialah pada desain pertama, tidak terjadi manipulasi variabel bebas, sedangkan pada desain yang kedua terdapat adanya manipulasi variabel bebas. Tujuan utama penggunaan desain yang pertama ialah bersifat eksplorasi dan deskriptif, sedangkan desain yang kedua bersifat eksplanatori atau sebab akibat. Yang pertama ada desain riset deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta mengenai populasi secara sistematis dan akurat. Dalam penelitian deskriptif, fakta-fakta hasil penelitian disajikan apa adanya. Hasil penelitian deskriptif sering digunakan atau dilanjutkan dengan dilakukannya penelitian analitik. Desain penelitian deskriptif dibedakan menjadi dua, yaitu desain penelitian studi kasus dan desain penelitian survei. Yang pertama ada desain penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan rancangan penelitian yang mencakup pengkajian satu unit penelitian secara intensif, misalnya satu pasien, keluarga, kelompok, komunitas, atau institusi. Yang kedua ada desain penelitian survei. Survei adalah suatu desain penelitian yang digunakan untuk menyediakan informasi yang berhubungan dengan prevalensi, distribusi, dan hubungan antar variabel dalam suatu populasi. Yang kedua ada desain riset kasual. Desain ini berguna untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Sifat hubungan yang mungkin terjadi di antara variabel-variabel ini ada tiga kemungkinan, yaitu simetris, asimetris, dan timbal balik. Tujuan riset kasual. Yang pertama, untuk memahami variabel mana yang berfungsi sebagai penyebab atau variabel bebas, dan variabel mana yang berfungsi sebagai akibat atau variabel tergantung. Yang kedua, untuk menentukan karakteristik hubungan antara variabel penyebab dan efek yang akan diprediksi. Karakteristik yang pertama, desain terstruktur dan terencana dengan baik. Yang kedua, adanya manipulasi variabel bebas atau pemberian perlakuan. Yang ketiga, adanya kelompok pengontrol. Yang keempat, dikenakan pendekatan acak atau random dalam menentukan sampel yang akan diteliti. Yang ketiga ada desain riset korelasional. Hubungan korelatif mengacu pada kecenderungan bahwa variasi suatu variabel diikuti oleh variasi variabel yang lain, dan dengan demikian dalam rancangan korelasional, peneliti melibatkan paling tidak dua variabel. Nursalam tahun 2003. Jika variabel yang diteliti ada dua, maka masing-masing merupakan variabel bebas dan variabel terikat. Bila variabel yang diteliti lebih dari dua, maka dua atau lebih variabel sebagai variabel bebas atau prediktor, dan satu variabel sebagai variabel terikat atau kriterium. Pentingnya desain riset. Dalam melakukan penelitian, terlebih lagi untuk penelitian kuantitatif, salah satu langkah yang penting ialah membuat desain penelitian. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya lakukan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.